Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah algoritma pemrograman. Kali ini kita ada di pertemuan ke-10 praktikum ketiga. Sedikit kita review terlebih dahulu praktikum yang kemarin kita telah membuat dua program, yaitu program 4 dan program 5. Program 4 saya kira tidak ada permasalahan, mudah dan bisa diselesaikan dengan baik oleh semuanya. Namun di program 5 mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya, di program 5 ini mungkin kalau kemarin kalian coba menginputkan namanya terdiri dari dua kata, maka programnya langsung selesai. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Karena di dua nama tersebut, dua kata tersebut maksud saya, diantarai oleh apa namanya? Spasi. Jadi kalau ada spasi itu artinya satu kata sebelum spasi itu untuk mengerjakan perintah yang pertama, kemudian kata yang lainnya setelah spasi digunakan untuk mengerjakan perintah yang kedua. Karena di program kita, program 5 ini kita ada dua perintah, perintah pertanyaan gitu ya, siapa nama Anda? Misalnya namanya Aziz Asindani. Siapa nama Anda? Kita ketikkan Aziz spasi Asindani. Aziz dipakai untuk menjawab pertanyaan pertama, kemudian ketika program menanyakan untuk pertanyaan yang kedua, apa prodi Anda? Dijawabnya Asindani, karena tadi pakainya spasi. Untuk menanggulangi hal tersebut, kita gunakan underscore. Jadi, kita gunakan underscore di nama kita yang terdiri dari dua atau lebih, agar dia tidak terbaca sebagai dua perintah seperti itu. Ini wajar untuk program seperti ini. Kemudian di script yang terakhir ini, kita tidak harus menggunakan tanda dan. Langsung nama dan prodi sudah bisa seperti itu. Itu ya, saya kira itu. Kemudian saya harapkan apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup agar kita semua saling bisa memberikan jawaban dan saling belajar. Apabila ada diskusi, bisa lebih baik lagi. Jangan japri, karena kalau japri yang paham hanya kalian yang menjapri. Tapi kalau kalian tanyakan di grup, insya Allah bisa membuat paham yang lainnya juga. Dan kalau saya kelewat membaca, tolong diingatkan. Karena mungkin yang japri, yang posting di grup mungkin agak banyak gitu ya. Nah, sekarang di video kali ini kita akan belajar di program yang keenam. Program yang keenam ini mungkin mirip dengan program yang telah kita kerjakan kemarin-kemarin, namun ini lebih tak tambah sedikit sedikit improvement, ada sedikit tambahan gitu ya. Di program kali ini saya menambahkan crash include stdlib.h. Fungsinya untuk kita bisa membuat coding sistem CLS ini. Sistem CLS ini kita gunakan untuk menghapus script sebelum coding ini. Jadi misalnya di atas ini ada printf masukkan angka pertama, nanti masukkan angka pertama ini akan hilang, gitu ya, akan hilang setelah sistem CLS ini berfungsi seperti itu. Nanti akan saya coba peragakan tampilannya seperti apa. Nah, kemudian di program ini sama seperti program yang dulu pernah kita bikin. Ini kita membandingkan dua angka yang kita inputkan. Kita membandingkan dua angka yang kita inputkan. Kalau dia sama, kita menggunakan tanda sama. Sama di pemrograman C menggunakan double sama dengan seperti ini. If A sama dengan B. A itu siapa, Pak? B itu siapa? A dan B variabel yang kita deklarasi di awal. Ini ya, yang integer pakainya. Jadi kalau dia A dan B-nya sama, maka tampilkan persen D sama dengan persen D. Persen D yang pertama itu berarti variabel A, persen D yang kedua variabel B, gitu ya. Else if, nah kalau enggak, else if itu artinya kalau enggak. Kalau enggak yang pertama. Kalau enggak yang pertama berarti A lebih besar daripada B. Tandanya cukup seperti ini aja. Maka kita tuliskan persen D lebih besar dari persen D. Persen D yang pertama itu berarti A, persen D yang kedua berarti B, gitu ya. Kalau bukan kondisi ini, Pak, ya berarti lainnya lagi A kurang dari B seperti ini. Ikuti saja kalian coding, nanti lihat hasilnya nanti seperti apa.
Programnya nanti akan seperti ini ya. Masukkan angka pertama. Saya masukkan angka pertama misalnya 12. Kemudian hilang. Kenapa kok hilang tadi kalimat yang pertama? Karena kita menggunakan sistem CLS. Jadi menghapus script yang pertama. Sekarang kita masukkan angka yang kedua. Angka yang kedua 1. Kemudian kita enter. Nah, 12 lebih besar dari 1. Gitu ya. Bisa dipahami ya ini ya. Baik, kita lanjutkan ke program yang kedua. Program yang kedua, ini kita namakan sebagai program 7. Kita ketik seperti biasa, seperti ini. Maksud dari program ini apa, Pak? Maksud dari program ini adalah kita akan menampilkan sesuai dengan inputan yang kita masukkan menggunakan codingan switch namanya. Lihat, di sini saya meminta untuk kalian memasukkan angka, memilih antara 1 sampai 7, itu pilihan. Misalnya kita masukkan angka 2. Kalau kita masukkan angka 2, maka yang akan ditampilkan oleh sistem adalah case 2. Case 2 ini yang ditampilkan hari Selasa, seperti itu. Kalau masukkan angka 7, Pak, ya berarti ini hari Minggu. Kalau memasukkan angka yang tidak ada pilihannya di sini, maka akan muncul salah ketik, gitu ya. Programnya nanti akan tertampil seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan angka. Misalnya saya masukkan angka 1 hari Senin, gitu ya. Kalau 2 berarti dia hari Selasa. Silakan dicoba masing-masing. Kemudian kita lanjutkan ke program ketiga di praktek kita kali ini. Di program yang ketiga ini, saya meminta kita untuk memasukkan sebuah angka, nanti akan dikonversi oleh si sistem menjadi bentuk huruf. Ini sudah saya pernah jadikan soal di saat UTS kemarin, kalau saya tidak salah, atau sebelum UTS saya lupa. Yang intinya mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf. Tapi ini kita hanya menggunakan satu kondisi saja. Nah, saya coba jelaskan di sini. Ini di sini saya mendeklarasikan variabel A dan B yang tak pakai cuma A saja. Kemudian printf, masukkan sebuah angka, bebas masukkan angkanya, disimpan di variabel A, kemudian sistem CLS nanti akan terhapus yang tadi. Kemudian nanti sistem akan melihat nilai yang kita masukkan. Misalnya nilai yang kita masukkan adalah 80. Kemudian nanti akan dicocokkan di sini. Karena nilai A adalah variabel atau wadah yang kita pakai untuk tempat nilai yang kita masukkan, maka di sini kita menggunakan A. A lebih dari sama dengan 80. A-nya tadi kita isinya 80 ya, tadi ya. 80 lebih besar sama dengan 80, jawabannya iya. Iya kan? Karena kan ini ada tanda sama dengannya. Dan 80 kurang dari sama dengan 100. Jawabannya iya apa tidak? Iya. Karena di kiri ini iya, di kanan ini iya, maka kondisinya terpenuhi. Karena kondisi ini terpenuhi, maka printlah printf nilai persen D adalah A. Persen D ini nilai variabel A. Variabel A tadi kita isikan 80. Gitu, masuk? Bisa dipahami? Kurang paham? Saya kasih contoh satu lagi. Misal di sini masukkan sebuah angka. Kita masukkan angka misalnya 70. Ya, kita masukkan angka 70. Disimpan oleh sistem di variabel A. Berarti A sekarang nilainya 70. Kemudian di sini di if kondisi ini akan ditanya 70 lebih dari sama dengan 80 apa tidak? Tidak. Berarti di sisi kiri ini jawabannya tidak. Kemudian sisi kanan 70 kurang dari sama dengan 100 apa tidak? Iya. Nah, di kiri ini tidak, di kanan iya. Tidak dan iya, jadinya apa? Kalau ada salah satu saja yang tidak memenuhi di antara dua syarat ini, maka jadinya tidak. Maka tidak akan di print ini. Tidak akan di print. Tidak akan di print, maksudnya ke kategorinya yang di printnya di bawah. Kalau tidak yang ini, berarti yang di sini yang di print. Tidak masuk kategori nilai A. Itu ya. Baik, contoh programnya akan jadi seperti apa, Pak? Baik, contoh programnya nanti akan seperti ini. Kita disuruh untuk masukkan sebuah angka. Tadi saya mencontohkan menggunakan 70. 70 ya.
kita enter. Nah, tidak masuk kategori nilai A. Karena nilai A itu rentangnya di 80 sampai 100. Gitu ya. Kita masukkan 89. 89 ini apakah lebih dari 80? Iya. Apakah kurang dari 100? Iya juga. Karena dua-duanya iya, maka kalau kita enter, nilai 89 adalah A. Oke ya. Jadi kondisinya tadi dua itu harus dipenuhi semua. Kondisi yang di sisi sebelah kiri lebih dari 80, lebih dari sama dengan 80, dan kondisi yang sebelah kanan kurang dari sama dengan 100. Kalau lebih dari 100 gimana Pak? Tidak bisa, karena nilainya polnya 100. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian terakhir latihan. Buatlah program konversi nilai dari nilai angka menjadi nilai huruf dengan ketentuan nilai A-nya itu mulai 81 sampai 100. Jadi kalau 80 belum A. 80 masih apa Pak? 80 berarti masih B masuknya. A itu 81 sampai 100, B 66 sampai 80, C 51 sampai 65, D 35 sampai 50, E 0 sampai 34. Gitu ya. Silakan dibuat, berarti ada 3 laporan dan 1 latihan. Latihan ini pula nanti kalian bikin di laporan. Jadi seperti biasa format laporan itu, namun programnya program kalian sendiri dan juga disertai dengan flowchart kalian masing-masing. Yang program ini juga kalian lengkapi dengan flowchart. Kalau saya minta dikumpulkan 1 hari setelahnya mungkin agak berat, nanti saya beri kelonggaran dikumpulkan 2 hari setelah hari ini. Ini hari Senin, nanti mungkin 2 hari setelah hari ini. Gitu ya, nanti saya informasikan juga di grup. Saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.